Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok manajemen strategi mengenai tugas makalah manajemen strategi, di mana dosen pengampunya itu Ibu Arti Yodistiarti, SPMM. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia, studi kasus di Kota Pekanbaru, di mana saya ada Septiana Frida sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu M. Syafiq Saputra, Rian Maulana Putra, Yeni Wahyuni, dan Alwi Azhar. Langsung saja presentasi kita mulai. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Syafiq mengenai matriks IFE. Kepada Saudara Syafiq, saya persilahkan. Siap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya M. Syafiq Saputra akan menjelaskan matriks IFE. Yang pertama yaitu adalah kekuatan. Untuk poin kekuatan yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di sini kami memberi nilai 9 dan bobot itu diperoleh dari nilai signifikan dibagi dengan nilai keseluruhan. Untuk nilai kami memberi nilai 4. Dan untuk skor yaitu bobot dikali nilai yaitu 0,72. Yang kedua yaitu aplikasi daur ulang sampah. Untuk mengatasi masalah ini, hadir aplikasi mobile Basada untuk masyarakat dan aplikasi ini berbasis website. Di sini kami memberi nilai 7, karena tidak semua masyarakat bisa menggunakan aplikasi tersebut. Untuk bobot yaitu 0,14 dan untuk nilai yaitu 3 dan untuk skor yaitu 0,42. Untuk poin ketiga yaitu bernilai ekonomis seperti ekspor hasil dari pengelolaan sampah. Karena sampah bisa bernilai ekonomis dan menjadi peluang usaha untuk menambah penghasilan bagi masyarakat setempat. Di sini kami memberi nilai 8 dan bobot yaitu 0,16 dan nilai yaitu 3 dan skor 0,48. Untuk selanjutnya yaitu kelemahan. Poin yang pertama yaitu kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan kebijakan tentang sampah plastik. Di sini kami memberi nilai 9 dan bobot yaitu 0,18, untuk nilai yaitu 2 dan untuk skor yaitu 0,36. Yang poin kedua yaitu kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan tentang sampah plastik. Yaitu kami memberi nilai 9 dan untuk bobot yaitu 0,18, untuk nilai yaitu 1 dan untuk skor 0,18. Untuk poin yang ketiga yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Di sini kami memberi nilai 8 dan untuk bobot yaitu 0,16, untuk nilai yaitu 2 dan untuk skor yaitu 0,32. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Syafiq. Selanjutnya itu penjelasan mengenai matriks IFE yang akan dijelaskan oleh Saudari Yeni. Kepada Saudari Yeni, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang matriks EV. Peluang, poin pertama adalah teknologi. Perkembangan teknologi sangat pesat jika peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik, khususnya untuk pengelolaan limbah sampah plastik, akan sangat bermanfaat seperti teknologi pengelolaan sampah menjadi sumber energi dengan nilai 9, bobot 0,1956, nilai 4, dan skor 0,7826. Poin yang kedua adalah inovasi. Inovasi dibutuhkan untuk pengelolaan limbah sampah plastik seperti perkembangan teknologi untuk mendorong pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah sampah, seperti pihak kampus Caltech Riau untuk berinovasi baru dalam penanggulangan sampah seperti munculkan aplikasi mobile, Basada yang berbasis website. Nilai signifikan adalah 8, bobot 0,1739, nilai 3 dan skor 0,5217. Poin yang ketiga adalah kreatif.
Sebagai anak muda yang milenial harus bisa menjadi pendorong untuk membawa perubahan lebih baik ke depan, seperti ikut membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi tentang aplikasi tersebut dan bisa juga memberikan saran bagaimana lebih baik ke depannya untuk aplikasi tersebut. Nilai signifikan adalah 8, bobot 0,1739, nilai 3, dan skor 0,521. Selanjutnya adalah ancaman. Poin pertama adalah pencemaran lingkungan. Kami menemukan pencemaran lingkungan yang cukup memprihatinkan, khususnya di Kota Riau yang terkenal dengan gunung sampahnya yang sudah bertahun-tahun tidak ada solusi dalam menanggulangi dan dibiarkan menumpuk begitu saja di TPA. Nilai signifikan 7, bobot 0,1521, nilai 2, dan skor 0,3043. Poin yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah cukup memprihatinkan, yang mengakibatkan menambahnya angka permasalahan sampah. Nilai signifikan adalah 8, bobot 0,1739, nilai 1, skor 0,1739. Dan poin yang terakhir adalah membutuhkan biaya besar untuk membangun TPA. Untuk membangun TPA baru juga memakan biaya yang sangat besar. Jadi pemerintah harus berusaha untuk tidak membuka lahan baru, hanya saja bagaimana untuk menjadikan TPA itu lebih baik lagi guna untuk mengurangi pengurangan biaya. Nilai signifikan adalah 6, bobot 0,1304, nilai 2, dan skor 0,3478. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yeni. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai matriks IE yang akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Kepada Saudara Rian, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya untuk saya menjelaskan tentang matriks IE. Dalam matriks IE ini terdapat yaitu total nilai IFE. Dalam total nilai IFE terdapat sebuah menu yaitu lemah, menengah, kuat. Dalam di penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang lemah. Lemah ada nilainya yaitu 1 sampai 1,99 dalam total nilai IFE. Dalam menengah itu 2 sampai 2,99, kuat 3 sampai 4. Dalam keterangan tersebut ada kotak yang 1 sampai 9, yaitu kuadran 1, 2, dan 4. Tumbuh dan kembangkan kuadran 3, 5, dan 7. Jaga dan pertahankan kuadran 6, 8, dan 9. Tuai atau defisiskan atau strategi definis. Dalam hal ini, kami mengambil dalam kuadran 3, 5, dan 4, jaga dan pertahankan, yang akan dijelaskan oleh SWOT teman saya, Alwi. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rian mengenai penjelasan matriks IE-nya. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Alwi mengenai analisis SWOT. Kepada Saudara Alwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal ada strength, kekuatan, dan weakness atau kelemahan. Untuk faktor eksternal ada opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Untuk strength, di sini kami telah merumuskan ada 3 poin kekuatan yang telah diterapkan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ada juga aplikasi daur ulang sampah dan sampah bernilai ekonomis seperti hasil dari ekspor pengelolaan sampah plastik. Untuk weakness,
ada 3, yaitu kurang tegasnya pemerintah. Yang kedua, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai sampah plastik. Dan yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk faktor eksternal, di sini ada opportunity. Peluang ini ada 3, kami rumuskan 3 peluang. Yang pertama, teknologi, inovasi, dan kreatif. Untuk threat, kami juga merumuskan ada tiga ancaman. Yang pertama, ancaman pencemaran lingkungan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan tidak terkendalinya sampah plastik. Dan yang ketiga, membutuhkan biaya besar untuk pembangunan TPA jika TPA yang terdahulu sudah penuh karena kurangnya pengelolaan sampah plastik tersebut. Setelah itu kami merumuskan strategi. Di sini ada strategi SO, hasil dari kekuatan dan peluang. Strategi yang pertama yaitu mengubah sampah menjadi sumber energi dengan adanya teknologi. Yang kedua, kolaborasi pemerintah dengan perusahaan sampah. Yang ketiga, harus terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk pengelolaan sampah plastik. Dan poin keempat, pemerintah harus melakukan dukungan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang pengelolaan limbah sampah plastik. Dan yang terakhir, pemerintah mempertegas kebijakan mengenai sampah plastik dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya ada strategi WO, yang mana ini hasil dari weakness dan opportunity. Strategi yang pertama yaitu melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah melalui media sosial. Yang kedua, merevisi regulasi untuk mempertegas sehingga menciptakan good governance. Selanjutnya ada strategi ST, yang mana hasil dari strength dan threat. Strategi yang pertama, pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan regulasinya. Karena kurangnya tegas sehingga banyak masyarakat yang kurang mematuhi aturan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui sosialisasi. Strategi yang terakhir yaitu pemerintah menerapkan aturan pembatasan pengedaran penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan wadah yang bisa didaur ulang seperti tote bag dan lain sebagainya. Yang terakhir ada strategi W dan T atau hasil dari weakness dan threat. Strategi yang pertama, diadakannya sosialisasi mengenai dampak pencemaran lingkungan hidup yang begitu berbahaya jika banyak pencemaran sampah plastik. Karena sampah plastik sulit untuk diuraikan. Strategi yang kedua, dibuatnya rencana peraturan hidup, yang kedua dibuatnya rencana peraturan tentang biaya dan dalam pembangunan sarana dan prasarana pembuangan sampah. Yang ketiga, pemerintah harus melakukan riset efisiensi mengenai pengelolaan limbah sampah plastik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Alwi. Itulah penjelasan atau presentasi kami dari kelompok kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia, studi kasus di Kota Pekanbaru. Apabila ada kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.